dua ratib ini, yaitu ratib al-haddad atau ratib al-aqtas. Ini juga semuanya berdasarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad dengan fadilah-fadilah yang luar biasa. Teman-teman sekalian, ustazah bagusan mana ustazah? Ratib haddad atau ratib al-aqtas? Ini saya kasih tahu. Penggunaannya atau manfaatnya beda-beda teman-teman. Ratib al-haddad lebih adem daripada ratib al-aqtas. Kalau kamu tujuannya baca ratib itu lebih ke perlindungan dari kejahatan-kejahatan di luar, gitu ya. Perlindungan dari kejahatan-kejahatan, dari hal-hal yang buruk-buruk, bacanya ratib al-aqtas. Itu lebih kuat melindungimu daripada ratib al-haddad. Tapi kalau tujuanmu membaca ratib itu lebih kepada ketenangan, kedamaian, yang adem-adem, ya, itu ratib al-haddad lebih mujarab, lebih mustajab, lebih enak buat adem-ademnya hati. Apa itu? Misalnya adem-ademnya hati itu kayak gimana ustazah? Misalnya nih, kamu di rumahnya itu berasa kayak anak nangis mulu, anak kecil ya, atau kayak suami kayak lagi gelisah gitu kan, kamu sendiri juga kayak gak enak rasanya gitu. Nah, biar turun ketenangan, turun sakinah, keluarga jadi lebih adem, lebih harmonis gitu kan, bacanya ratib haddad ya. Tapi kalau urusan kayak yang takut aja sih, ada yang kejahatan, misalnya kayak kejahatan tuh gak harus kayak orang kirimin sihir, santet, guna-guna dan seterusnya ya. Tapi kadang-kadang kan ada orang berbuat jahat, ngelunjak, sikut sana, sikut sini, fitnah dan lain sebagainya, kan bisa aja tuh orang berbuat kejahatan-kejahatan kepada kita. Nah, kalau yang seperti itu, maka ratib al-aqtas lebih kuat pengaruhnya ya daripada ratib al-haddad. Jelas sampai sini ya? Jelas aja ya, biar kita cepet ya. Nah, sesudah baca ratib haddad sama ratib aqtas, di ratib haddad, ratib aqtas itu kan juga ada banyak tuh kiriman Fatihah. Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh. Ustazah, pikiran-pikiran ini ustazah kalau kita lagi dalam keadaan menstruasi boleh dibaca apa enggak? Boleh. Kecuali satu, bacaan Al-Quran penuh, kayak baca surat Yasin, baca surat Kahfi gitu ya. Nah, kalau baca surat Kahfi itu nggak boleh sama sekali kalau kamu lagi mens. Tapi kalau emang ada ustazah baca surat Kahfi dari tadi nih? Belum, nanti amalan Jumat. Jadi seenggaknya saya udah bilang dari sekarang. Kalau kita nggak nyampe, saya udah bilang dari sekarang. Teman-teman sini sekalian, itu kalau lagi mens nggak boleh baca. Tapi kalau misalnya Yasin dan yang ke bawahnya, saya udah bertanya berulang kali kepada guru-guru kami yang ada di Hadramaut sana itu tentang kalau kita lagi menstruasi tapi kita pengen tetap zikiran boleh apa enggak. Mereka mengatakan boleh ma'adna min Yasin, yang lebih kecil daripada Yasin. Yasin wa ma'adna, surat Yasin atau surat-surat yang lebih pendek daripada surat Yasin boleh. Tapi kalau yang lebih besar daripada surat Yasin itu tadi kayak Kahfi, misalnya ada yang biasa baca surat Toha panjang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada gitu, saya sudah hari-harian biasa baca surat Toha, saya lagi mens boleh nggak baca? Nggak boleh. Tapi kalau Yasin atau yang lebih kecil dari Yasin boleh. Itu nggak boleh. Satu. Sama yang keduanya, kalau baca Fatihah kita hadiahkan untuk ilaru, itu juga nggak boleh. Ada pilihannya dua. Kamu menggantikan dengan al-baqiyatus sholihat, itu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali, kamu hadiahkan untuk ruh tersebut ya. Yang lain baca Fatihah, kita lagi baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kamu bacanya di dalam hati. Sebab kalau di dalam hati nggak ada hisabnya teman-teman. Hati kamu selalu boleh untuk melantunkan ayat Al-Quran apapun saja bunyinya. Nah, gitu ya. Itu jadi kenapa kalau yang ilaru-ilaru itu nggak boleh ustazah? Karena itu kan hadiah. Kamu menghadiahkan pahalanya membaca Al-Quran. Sementara kamu sedang dalam keadaan mens, jadi kamu tidak bisa memberikan hadiah pahala. Sebab membaca Al-Quran buat orang yang sedang mens itu adalah hukumnya haram. Baik, teman-teman sudah sekalian, ustazah tadi yang Yasin atau
zikir, menempati tempatnya zikir. Jadi kamu saat baca yasinnya, baca waqiahnya, mau baca tabaraknya sebelum tidur, itu adalah untuk agar kamu diberi fadilah-fadilahnya yasin tadi itu, gitu ya. Dan itu menempati tempatnya zikir, jadi tetap diperbolehkan, gitu ya. Kemudian